Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali pada hari ini, saya bahagia sekali kedatangan Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kelihatan masih capek ini. Dah, Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, segar aja. Yang capek, yang kecapean timnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kedatangan seorang ulama, Ustadz Khalid Basalamah. Dan karena ini bertempat di studio Garda Mualaf Indonesia, Ustadz, jadi kami ingin menimba ilmu dari Ustadz Khalid Basalamah. Kami sebagai yayasan yang bergerak di bidang pembinaan mualaf, kami ingin minta pandangan nih dari seorang Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana pandangan Ustadz Khalid ketika kita berurusan dengan saudara-saudara kita yang dari biasanya kebanyakan dari kalangan Nasrani. Ya, kami melakukan dialog, bahkan kami sampai melakukan debat untuk mengajak mereka berislam gitu, Ustaz. Pandangan Ustaz bagaimana? Karena setahu saya kalau nggak salah, Ustaz juga dulu kuliahnya juga usuluddin, Ustaz ya. Ya. Nah, ini cocok nih berarti, ini masuk ya berarti. Boleh kasih pandangan Ustaz dengan kegiatan kami seperti ini. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima jazakallah khair atas kepercayaan antum sama tim. Mudah-mudahan kedatangan kami ini sesuai yang diharapkan. Masya Allah. Ya, saya pun tidak pernah merasa, saya sangat risih kalau dipanggil ulama gitu ya. Karena saya merasa diri saya seorang dai yang sama-sama kita sedang menyampaikan agama Allah dan kita terus menimba ilmu dari para ulama-ulama kita. Masya Allah. Kalau untuk datang dan berdiskusi hal-hal yang mungkin memang kami punya ilmunya di situ, ya insya Allah kita berbagi. Tapi itu sebatas yang kita ketahui ya. Dan memang kita tujuannya untuk menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Dan juga menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya isinya nasihat. Pertama sekali tentu sangat positif. Kami pun mendukung antum dengan yayasan seperti ini dan memang dibutuhkan. Baik itu di negara mayoritas seperti kita ataupun kita berada di negeri minoritas. Karena memang kita perlu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Cuma memang saya melihat ada hal yang internal dan eksternal. Internal itu saya sering berbagi bersama teman-teman dai-dai gitu ya, berdiskusi supaya kita ini betul-betul maksimal dalam melakukan visi dan misi yang sedang kita jadikan sebagai target. Kayak antum misalnya mu'allaf contohnya, misal contoh, maka kita coba perkuat dulu internal kita. Nah, internal kita sendiri kita perkuat tanpa mengurangi penghormatan buat antum tentunya. Anda rasa antum sudah kompeten di bidang karena antum menguasai agama Nasrani sebelumnya. Tetapi tetap saja kita butuh melahirkan dalam diri kita dalam kutip perasaan haus untuk terus belajar. Ya. Kami pun tidak pernah berhenti untuk sampai detik ini selalu melihat dan mengupdate para ulama-ulama di Timur Tengah yang kira-kira lagi booming, lagi memang terkenal dengan ilmunya dan retorika bahkan dalam penyampaian. Bahkan sampai masalah pengaturan intonasi suara, pemilihan kisah yang tepat, semua itu bagian daripada hal yang harus kita ketahui sama-sama. Jadi bukan hanya sekedar bobot makanan, tapi kita tahu restoran itu kan menjual jenis makanannya dengan ragamnya, tapi juga ada penataannya. Betul. Ada macam-macam lah, ada garnish dan segala macam. Nah, ya, semua ini melengkapkan apa yang kita inginkan. Maka secara internal kita sendiri harus punya bekal yang cukup. Selain daripada masalah penampilan kita, retorika penyampaian, kemudian juga waktu dan yang tepat, berbicara dengan orang sesuai dengan level akalnya dan pendidikannya. Kedudukannya, mungkin berbicara dengan pejabat beda dengan bicara sama masyarakat biasa, bicara sama pengusaha beda dengan bicara sama misalnya PNS, misal contoh dan seterusnya. Semua ini mungkin ada level-levelnya. Semoga Allah merahmati seseorang yang ngajak bicara orang lain sesuai dengan level akalnya. Ini semua dijadikan bahan pertimbangan. Nabi SAW contohnya kalau menghadapi orang memperhatikan masalah penampilan beliau. Sehingga sahabat itu bukan hanya menukil,
oh Nabi itu bersabda begini loh. Ada sahabat yang menukil Nabi itu sudah mengenakan baju ini, Nabi menyisir rambutnya dengan seperti ini. Ada sahabat yang menggambarkan tentang wanginya Nabi pada saat sedang salaman dengan Nabi, ternyata Nabi begini dan begitu misalnya. Ada yang menggambarkan tentang senyumnya Nabi, ada yang menggambarkan tentang masalah keramahan Nabi. Jadi banyak hal yang Nabi tanda kutip jual dalam di sini jual positif ya, dalam berdakwah.